Nah, kemudian tiba-tiba saja yang saya tidak sadar ya, karena pikir saya kan karena saya masih pakai fasilitas mixer yang rakitan itu ya, yang 8 channel. Eh, karena pikir saya supaya nggak usah setting-setting lagi, jadi sudah saya naikkan semua feedernya. Tapi begitu ada anak kecil bos, digandeng sama ibunya nih. Nggak taunya ibunya itu nyelonong ke masjid masuk, tapi anaknya lari nyawel stand mic yang mic-nya itu kondisinya sudah on dan posisinya itu lagi adzan maghrib. Gimana kira-kira kalau seandainya kondisinya seperti itu? Dongkol apa enggak? Hai, kita berjumpa lagi hari ini tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Ya, hari ini kita akan seperti biasa berkutat dan bercerita tentang mixer KW ini ya. Mixer KW, saya bilang KW saja ya. Seperti yang sudah diulas kemarin bahwa ini adalah mixer KW, jelas-jelas ini KW. Oke, dan bagaimanapun ini KW, yang penting ini bisa buat nyari duit, bisa buat menafkahi keluarga, dan ya mudah-mudahan sih awet ya dengan harga-harga yang sekarang bisa terjangkau. Kalau dulu itu mixer harganya mahal sekali ya, karena ya satu import dari luar itu belum bisa masuk, terutama dari Cina ya. Tapi dengan kemajuan teknologi dan birokrasi di pemerintah kita, ya alhamdulillah kita bersyukur lantaran hari ini kita bisa menikmati produk yang notabene produk Cina, tapi dengan harga ya yang minimalis, tapi dengan spek yang sudah bisa kita pakai untuk kerja. Nah teman-teman, hari ini saya pengen membahas masalah PFL ya. PFL atau dengan kata lain solo. Jadi PFL itu ada ungkapan lain dalam sebuah mixer. Biasanya kalau tidak PFL itu tulisannya solo, atau kadang juga tulisannya PFL garis miring solo. Lalu bagaimana cara menggunakan PFL ini atau cara memfungsikan PFL ini? Terkadang di grup-grup sound itu masih pada bingung. Ada yang katanya PFL-nya dipencetin semua, ada yang katanya PFL-nya jangan dipencet, yang urusan main out dan lain-lain. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membuka wacana, membuka wawasan teman-teman. Jadi mari kita belajar bareng gunakan fasilitas YouTube ini untuk bersama-sama belajar untuk lebih tahu tentang seluk-beluk bagaimana itu mixer audio. Nah pada hari ini juga saya pengen mempertegas bahwa apa yang saya sampaikan bukan berarti ini speknya, spesifikasinya itu hanya untuk mixer Soundcraft ya. Mixer Soundcraft itu berlaku pada mixer pada umumnya. Termasuk kemarin saya sudah bahas masalah auxiliary, kemudian masalah recording, dan masalah lain-lain itu yang notabene berlaku itu untuk semua mixer. Jadi bukan hanya Soundcraft ini saja yang saya punya ataupun yang teman-teman punya, tapi memang lebih universal ya, artinya dengan segala mixer kalau dengan menggunakan aux seperti ini ya prosesnya seperti ini yang sudah saya ajarkan di video-video saya sebelumnya. Kemudian masalah efek juga, bagaimana efek ini beradaptasi dengan masing-masing perangkat audio. Kalau itu memang efek kadang-kadang beda ya, beda settingan, beda peruntukan, dan beda juga outputnya gitu. Tapi yang secara spesifik kayak misalkan phantom power, kemudian auxiliary, terus tombol mute, tombol PFL, itu hampir semuanya mixer memiliki fasilitas itu dan fungsinya itu sama ya. Fungsinya itu sama. Jadi saya garis bawahi bahwa semua mixer memiliki fasilitas PFL, kemudian mute, phantom power, dan itu fungsinya sama. Nah, kalau phantom power itu bagaimana kita menyikapinya? Ya menyikapinya kalau seandainya phantom powernya itu tombolnya pada setiap channel, nah itu lebih mudah. Pengaplikasiannya berarti jika
channel-channel mana saja yang kita butuhkan untuk di Phantom Power, maka tinggal pencet saja Phantom Power-nya. Tapi kalau yang seperti ini kan Phantom Power-nya berlaku untuk jamak. Jadi satu unit Phantom Power ini untuk menyalakan mic condenser yang sedang saya pakai ini. Tapi ini berlaku juga untuk channel-channel yang lain. Artinya begitu kita memasukkan jack Canon ini untuk mic dinamik, itu juga sama, pasti akan terkena Phantom Power. Makanya saya sudah bikin video tutorialnya tentang bagaimana cara mengantisipasi agar mic dinamik kita, mic dynamic kita itu aman dari gangguan atau aman dari tegangan 48 volt dari Phantom Power gitu ya. Oke, dan sekarang lebih spesifik ke PFL. Ya, kebetulan ini live recording. Jadi saya live recording ya. Outputnya masuk ke HP live recording. Jadi jika saya menyentuh bagian-bagian pada mixer ini, berarti kalau tidak ada perubahan berarti itu yang terjadi ya. Kalau misalkan ada perubahan berarti wah mas, ini kok ada perubahan setelah dipencet PFL-nya, kemudian berdampak ke ini. Berarti itu live terjadi ya, terjadi. Misalkan ini, misal ya, saya beri efek nih, misalkan. Saya beri efek nih. Ini berarti live. Masuk ke situ ya, efeknya masuk ke situ. Oke, kita tutup ya. Jadi ini sudah fix, saya live record, jadi bukan editan, langsung live recording. Nah, kemudian bagaimana tentang PFL itu tadi? PFL saya sudah jelaskan pada kemarin tentang apa ya? Tentang review dari mixer Soundcraft ini. Di situ sudah mulai saya sentil masalah PFL, masalah Phantom Power, masalah mute, itu sudah saya sentil. Tapi hari ini lebih spesifik dengan tombol PFL ya. Tombol PFL yang ada di sini, di setiap channelnya itu ada. Mohon maaf ya, karena saya sebenarnya harus ada satu lagi kamera di sini, tapi karena saya belum ada rezeki untuk membeli lagi, jadi ya seperti ini. Tapi nanti yang jelas saya jelaskan secara rinci ya, secara detail. Nah, fungsi PFL itu saya sudah jelaskan pada review mixer Soundcraft di video-video saya yang sebelumnya di sini. Itu fungsi PFL itu sendiri sebenarnya hanya untuk mendeteksi sinyal ya, mendeteksi sinyal apabila kita kemudian misalkan memasukkan jack Canon ini, kemudian mau menggunakan mikrofon, itu kita pencet dulu PFL-nya sebelum fadernya itu diangkat. Jadi sebelum fadernya itu naik, kita dorong naik ke sana fader ini ya, fadernya naik. Alangkah lebih baiknya kita pencet PFL-nya dulu. Nah, pada saat kita pencet PFL-nya, nanti dari situ kita ketahuan gitu ya. Ketahuan artinya jika memang mic-nya itu normal, mic-nya itu sempurna, berarti mic lampu metronom yang di sini, itu akan berkedip sesuai dengan respon sinyal yang masuk. Misalnya saya bilang A, berarti di sini kedip A, B, C, D, kayak gitu. Itu normal, kondisi normalnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tidak normal? Nah, ini yang harus kita bahas ya. Ini yang harus kita bahas. Terkadang gini, saya sendiri mungkin sering kali mendengarkan orang membunyikan sound, atau katakan operator sound itu membunyikan, nggak tahu mereka punya wawasan keilmuan tentang sound system atau tidak, tapi yang jelas begini, begitu didengarkan kok sudah bunyi ngangung yang kemudian tas-tesnya nggak spesifik gitu loh, nggak jelas. Tapi kalau saya ya insya Allah ya, ini saya ya, setiap kali saya mau membunyikan mikrofon itu sudah pasti saya cek signal dulu gitu loh. Nah, kalau seandainya pada lampu metronom ini kemudian menunjukkan lampu indikatornya sampai menyala merah, nah berarti sudah jelas mic yang kita gunakan itu tidak baik. Tidak baik artinya barangkali mungkin pengkabelannya yang jelek, atau mungkin ada sesuatu yang
terjadi koneksi ya, misalkan konslet dan lain-lain, itu faktor yang biasa terjadi gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita memulai untuk membuka mikrofon atau mungkin line in yang lain ya, line in misalkan ada melodi, ada misalkan live musik, ada melodi, ada keyboard, ada apalah. Tetap saja kita wajib ya. Kalau saya itu hukumnya wajib untuk memencet tombol PFL dulu sebelum misalkan cek sound gini ya. Keyboard, oke bunyiin keyboardnya, nah, begitu dibunyiin kan otomatis harus ada sinyal masuk ke sini kan. Kalau koneksi ininya sudah terhubung ke keyboard berarti harus ada sinyal masuk ke sini. Lah bagaimana mengecek sinyal masuknya? Ya dari tombol PFL itu tadi, pencet saja PFL-nya, cep. Tapi fadernya jangan naik dulu ya, jadi biasakan fader itu turun dulu sebelum PFL-nya itu kita pencet. Nah setelah PFL-nya kita pencet, kemudian kita mengetahui sinyal masuk di sini normal, baru kita naikkan feedernya. PFL-nya kita lepas lagi bos, ya PFL-nya kita lepas lagi, jangan PFL-nya dipencet terus. Nanti kalau gini kesimpulannya nih, PFL itu hanya untuk mengecek ya, untuk cek signal seperti yang tadi saya sudah bilang. Kalau seandainya PFL-nya itu dipencet terus, maka sinyal yang lain itu nggak kebaca di sini kalau tidak memencet PFL. Ya, jadi PFL itu gunanya kalau seandainya kita mau ngecek satu-satu nih. Kalau udah dicek kemudian normal, ya sudah kita lepas lagi. Oke ya. Nah, bagaimana dengan output? Ya, misalkan output ke FOH atau mungkin ke output ke recording atau mungkin output ke aux. Ini sesungguhnya PFL ini tidak ada pengaruh sama sekali dengan output main out ya, ke FOH. Main out itu nggak kena pengaruh tentang PFL. Kemudian auxiliary bagaimana? Auxiliary juga nggak ngaruh. Yang ngaruh itu di pons ya. Sekali lagi, PFL ini akan berdampak kepada pons. Maksud ya, jadi selagi kita ngulik-ngulik PFL, itu FOH-nya tetap suaranya seperti itu, auxiliary-nya tetap suaranya seperti itu. Kemudian apabila kita di sini ada output yang lain, output monitor mono atau monitor yang stereo, itu juga akan sama. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan tombol PFL. Ini saya garis bawahi, saya kasih tanda petik yang gede gitu ya, karena kadang-kadang teman-teman masih bingung antara apa sih ini sebenarnya PFL. PFL itu kepanjangan dari pre-feed listening. Jadi ibaratnya kita bisa menggunakan PFL ini untuk mengecek dulu sebelum feeder ini kita naikkan gitu loh. Nah, kalau sudah merasa normal dan kedipnya ini kedip wajar artinya mengikuti dengan irama itu tadi, seperti yang saya bilang ini. Misalnya seperti ini saya lagi ngomong, berarti kan kedipnya harus lumrah, harus wajar, nggak harus kesana terus. Lampu indikator ini, metronomnya nggak harus nyala terus seperti itu. Kalau nyala terus berarti nggak normal. Oke ya bos. Nah sekarang kita akan coba bagaimana pengaruhnya PFL terhadap output recording ya. Ini output recording live ya, saya bilang ini live recording. Nah kemudian ini saya pencet PFL-nya, apakah ngaruh apa tidak? Saya ngomong ini 1, 2, 3 saya pencet, oke. Dan ini tombol PFL-nya, teman-teman boleh lihat sudah mulai menyala di sini ya. Dan ini aktif, ini PFL aktif. PFL aktif apakah berpengaruh dengan recording? Silakan diamati sendiri. Kalau di recordingnya mati, saya ngomong seperti ini kemudian suaranya tidak muncul, bibirnya tetap cuap-cuap tapi suaranya nggak muncul, berarti PFL-nya pengaruh dengan recording. Tapi jika tidak pengaruh, berarti tidak masalah ya. Berarti PFL itu tidak mengganggu urusan recording, urusan output FOH, urusan auxiliary. Oke ya. Ini saya lepas lagi ya, PFL-nya saya lepas lagi nih. Oke, kedengaran ya, ada switch yang berbunyi, PFL-nya saya lepas lagi. Nah kemudian di samping tombol PFL biasanya ada tombol mute. Tombol mute tergantung, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya apa, itu masing-masing produsen atau mungkin masing-masing pabrik itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Tapi kalau di Soundcraft ini biasanya tombol mute-nya itu warnanya merah. Nah kalau kita cerita masalah tombol mute itu berfungsi untuk semua. Ya, tombol mute itu berfungsi untuk semua.
Jadi begitu mute-nya kita pencet, semuanya itu akan mati. Mati maksudnya begini, tombol mute itu kan per channel. Ya, tombol mute itu diletakkan masing-masing channel itu punya mute. Misalkan dominan pada mikrofon ya, mikrofon ini kita mute. Nah, kemudian jika mute itu dipencet misalnya seperti ini ya, saya coba pencet. Nah, ini saya lepas lagi, bunyi lagi. Ya, tadi saya ngomong bibirnya doer tapi suaranya nggak masuk ke situ. Nah, disitulah fungsinya bedanya PFL dengan bedanya mute. Kalau mute itu berfungsi untuk mematikan semuanya, baik FOH, auxiliary, ya, kemudian recording itu juga akan mati semua kalau mute-nya itu kita pencet. Ya. Nah, mute itu sendiri juga dibagi dalam dua fungsi, artinya biasanya ada mute all. Mute all itu berarti satu kali dipencet mute-nya berarti mati semua, seluruh channelnya itu mati, yaitu mute all, artinya mematikan semua audio yang ada di mixer ini. Untuk outputnya tentunya ya. Nah, tapi biasanya kalau mixer audio seperti ini tersedia fasilitas mute itu per channel. Dan saya punya pengalaman begini bos, saya punya mixer rakitan dulu ya. Ada 8 channel mixer rakitan dulu. Nah, suatu ketika saya ngamen lah gitu ya, pokoknya konser, pokoknya anggap saja konser gitu ya. Konser dengan mixer yang notabene rakitan itu tadi, ya namanya rakitan bos, nggak ada fasilitas mute-nya. Ini saya jujur aja ya, nggak ada fasilitas mute-nya. Nah, kemudian pada saat saya setting itu sudah saya set semua, artinya semuanya itu dalam kondisi ready. Fadernya sih itu sudah naik semua ya. Fadernya itu sudah naik semua, termasuk saya butuh mic waktu itu ada 4 atau 5 mic gitu ya. Yang di panggung ada 2, kemudian yang di pemain-pemain hadroh itu ada banyak. Acaranya pas kebetulan Isra Mi'raj ya. Jadi hadrohnya juga sudah on semua mic-nya, kemudian mic vokalnya juga sudah on, termasuk yang di panggung ini. Nah, kemudian tiba-tiba saja yang saya tidak sadar ya, karena pikir saya kan karena saya masih pakai fasilitas mixer yang rakitan itu ya, yang 8 channel. Karena pikir saya supaya nggak usah setting lagi, jadi sudah saya naikkan semua feedernya. Tapi begitu ada anak kecil bos, digandeng sama ibunya nih, nggak taunya ibunya itu nyelonong ke masjid masuk, tapi anaknya lari nyawel stand mic yang mic-nya itu kondisinya sudah on dan posisinya itu lagi adzan maghrib. Gimana kira-kira kalau seandainya kondisinya seperti itu? Dongkol apa enggak? Nah, jadi disitulah kemudian kita mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah hikmah dari pentingnya fungsi dari tombol mute, M-U-T-E, mute ya, kita baca mute. Nah, disitulah pentingnya kita menggunakan tombol mute ini. Makanya kalau seandainya kita pas kebetulan ngamen, tapi kemudian jumlah mic-nya banyak, alangkah lebih baiknya bisa fadernya naik, nggak masalah ya. Misalkan kita sudah setting nih, untuk darbuka sekian, untuk bassnya sekian, untuk apa lagi ya instrumen itu juga sudah kita fadernya itu sudah naik. Tapi lebih baik jika itu belum waktunya untuk main, untuk show, ya lebih baik di mute saja semuanya, mic-nya itu di mute saja semuanya. Jadi nanti tidak akan terjadi peristiwa yang seperti yang saya alami itu. Ya, ini sih sekedar berbagi pengalaman saja ya bos. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan job yang seperti itu, ya harus kita bisa menyikapi supaya orang di sekitar kita juga nyaman. Dan ya terutama memang anak-anak sih ya. Jadi anak-anak kadang-kadang pas waktu ada acara-acara event-event seperti itu kan pasti banyak anak-anak yang ngumpul, terus juga ya banyak yang pengen tahu. Ya kadang juga ada yang nakal iseng kayak gitu. Tahu-taunya mic-nya diambil, kemudian halo. Nah, disitulah pentingnya kita menggunakan mute.
Oke bosku, jadi begitu saja ya pemaparannya tentang bagaimana kita menggunakan tombol PFL, kemudian bagaimana juga kita menggunakan tombol mute pada mixer Soundcraft EFX 12 ini. Dan jangan lupa tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Sampai jumpa.